Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami di sini akan menjelaskan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dibawahi oleh Dikti yang saat ini dibawahi oleh Kemdikbud. Yang pertama yaitu ada kegiatan PKM atau program kreativitas mahasiswa 5 bidang. Yang kedua yaitu ada program Hibah Bina Desa yang sekarang ganti jadi PHP 2D. Yang ketiga ada KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Yang keempat ada KDMI, yaitu Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia, serta Pilmapres, yaitu pemilihan mahasiswa berprestasi. PKM yaitu program kreativitas mahasiswa 5 bidang. Biasanya diadakan sejak bulan November hingga bulan Desember untuk pengajuan proposal, dan pengumumannya itu ada di bulan Maret, kurang lebih bulan Maret. Yang kedua yaitu program PHP 2D, yaitu sekitar bulan Februari, dan pengumumannya biasanya gak jauh dari bulan Februari. Kalau KBMI, Kompetisi Mahasiswa Indonesia, biasanya diajukan pada bulan Februari dan pengumumannya bisa Maret, bisa April. Dan yang keempat untuk KDMI itu biasanya pada bulan Agustus, itu bulan 8 sekarang, dan untuk Pilmapres biasanya pada bulan Februari. Ya, jadi kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang PKM 5 bidang atau program kreativitas mahasiswa. Jadi di sini ada PKMP, yang pertama itu PKM penelitian, terus ada PKMK, PKM kewirausahaan, terus ada lagi PKM pengabdian masyarakat, ada PKM teknologi, dan PKM KC atau karya cipta. Lalu ada juga PKM ilmiah dan PKM gagasan futuristik. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 kami ini kita ini lolos di PKM penelitian. Dan saya sendiri pas penelitian kemarin itu saya mengambil judul analisis dan karakterisasi fraksi aktif etil asetat dari obat kesambi sebagai obat anti diare. Dan kalau kurnia tentang sintesis biodiesel. Kalau saya dalam bidang energi, yaitu DSSC dengan judul karakterisasi dan uji performasi dielectric dari daun ke daun dewasa. Dan Amri Ikut. Kita anggota dari Tekornia. Nah, jadi untuk proses pengajuan proposal di sini, yaitu yang pertama itu kita harus mencari pembimbing dan anggota yang mau kita jadikan. Nah, biasanya PKM ini berjumlah 3 sampai 5 orang anggotanya. Setelah itu kita mencari pembimbing yang sesuai dengan judul yang kita inginkan, yang kita jurusannya di apa gitu. Nah, setelah itu kita ajukan, kita buat proposalnya dan kita ajukan ke kemahasiswaan untuk mendapatkan password dan username-nya. Karena kita dari kimia ya kan, otomatis kita ambil PKM penelitian karena itu salah satu yang menjurus ke kita gitu. Jurusannya sama dengan kita. Ya jadi kan PKM ini program kreativitas mahasiswa. Ini salah satu kegiatan yang diadakan oleh Dikti untuk kita semua nih, seluruh mahasiswa Indonesia. Dan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat bergengsi karena di akhir dari kegiatan PKM ini ada yang namanya PIMNAS, yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Tahun lalu itu diadakan di Universitas Udayana Bali. Untuk tahun ini karena sedang kondisi pandemi, jadi belum tahu kabar terbarunya di universitas mana. Nah, yang biasa kami lakukan kalau ngikutin PKM itu adalah kita mencari judul dulu. Nah, cari judul itu biasa yang kita bisa gitu istilahnya. Yang menurut kita bisa lakukan ya kita buat judul untuk proposal PKM itu. Nah, yang kedua itu adalah pencarian anggota. Nah, dimana anggota ini yang harus benar-benar nanti bisa komitmen bersama kita gitu. Supaya nanti kedepannya kita bisa lebih mudah mengerjakannya bersama-sama. Gitu. Untuk di PKM ini kurang lebih anggotanya 3 sampai 5 orang. Nah, untuk pencarian anggota juga lebih baik kita sebagai, kalau di sini kan kita itu sebagai kakak tingkat, kita mencarinya yang lebih tingkat untuk penerus selanjutnya. Dan selanjutnya pembuatan proposal. Dan juga diusahakan untuk keanggotaan ini jangan dari satu angkatan, kalau bisa dari atas ataupun bawah. Baik, untuk pembuatan proposalnya, yaitu biasanya Dikti mengeluarkan pedoman yang mana
berupa di sana ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan untuk dalam pembuatan proposal maupun dalam hal yang lain. Nah, biasanya kalau di kita penelitian itu biasanya ada 3 bab. 3 bab. Biasanya ada bab 1 itu pendahuluan. Nah, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga itu bisa metode penelitian. Kalau yang di penelitian. Nah, biasanya kita juga ada pemilihan untuk dosen pembimbing. Nah, itu yang perlu karena kan bagaimanapun juga kita harus memilih dosen pembimbing yang bisa membimbing kita, gitu kan. Kalau tidak membimbing ya otomatis kita juga pasti kewalahan gitu. Kalau untuk penelitian sendiri karena kita belum berpengalaman untuk penelitian itu. Gitu. Oh ya, untuk di proposal ini jangan dilupakan hal-hal menyangkut administrasi atau hal sepele seperti materai atau tanda tangan yang memang sudah harus disesuaikan dengan pedoman yang ada. Di proposal juga terdapat lampiran-lampirannya yang di bagian akhirnya. Nah, yang pertama itu biodata ketua, yang kedua biodata anggota, dan yang ketiga biodata dosen pembimbing. Nah, untuk semua di proses kan ada dari pendahuluan, dari cover, pendahuluan sampai nanti ke daftar pustaka, dan di lampiran itu semuanya harus dalam format PDF sesuai dengan yang ada di pedoman. Jadi ditentukan. Nah, biasanya itu suka disertakan nama ketuanya dan dari instansi mananya. Dan juga jangan lupa ya, untuk pembuatan proposal ini dibaca-baca juga dari pedoman. Biasanya ketentuan penulisan, tipe penulisan, dan juga dari marginnya juga harus teliti lah dalam penulisan proposal ini. Nah, kalau kalian bingung untuk melakukan mengubah data PDF-nya, biasanya kalau kita ini melakukan dipisah-pisah dari mulai bab 1, bab 2, bab 3, dan lampiran, dan bisa digabungkan di PDF online. Kalau biasanya kita sudah membuat proposalnya dan kita mau mengupload, nah biasanya kita membutuhkan username dan password. Nah, bisa kita minta ke bagian kemahasiswaan password dan username-nya. Nah, dan kemudian kalau kita sudah dapat, kita masuk ke website Simbol Mawa. Nah, dari situ kita bisa baru mengupload ke proposal kita ke Simbol Mawa. Dan jangan lupa sebelum diupload, tentunya periksalah file-file yang perlu diupload dan apa saja yang harus diupload dalam website Simbol Mawa. Untuk login itu biasanya ada kayak ada pertanyaan-pertanyaan tambahan-tambahan. Nah, itu juga yang sering jadi permasalahan karena ada beberapa kasus ternyata jawaban tambah-tambahannya salah gitu, dan ada juga kasus-kasus yang lupa submit. Itu juga penting. Jadi jangan sampai kita sudah capek-capek bikin proposal tapi belum tersubmit. Nah, yang selanjutnya yaitu ada PHP 2D yang biasa disebut Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa. Yang sebelumnya PHP 2D ini sebelumnya yaitu PHBD, Program Hibah Bina Desa. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin membantu masyarakat dengan keterbatasan biaya bisa mengikuti PHP 2D ini. PHP 2D ini sebelumnya kan PHBD. PHBD ini tahap-tahapannya itu lebih panjang ketimbang dari PHP 2D. Kalau PHBD ini tahapannya itu yang pertama itu tahap praproposal, terus tahap proposal 1 sampai proposal 3 baru pendanaan. Sedangkan PHP 2D ini setelah teman-teman tahap proposal langsung tahap pendanaan. Jadi proses tahapannya lebih singkat ya dibandingkan tahun sebelumnya yang mana yang sekarang itu PHP 2D dan yang sekarang itu PHBD. Yang tahun kemarin maksudnya PHBD. Untuk teman-teman mahasiswa yang mau mengikuti kegiatan PHP 2D ini, yang perlu dilakukan yang pertama yaitu survei tempat atau desa binaan. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kita harus mengetahui apa yang mau kita lakukan di desa tersebut, atau apa yang bisa dikembangkan dari desa tersebut, atau apa yang sedang dibutuhkan dari desa tersebut. Nah, kita ini sebagai mahasiswa yaitu perpanjangan tangan dari pemerintah. Jadi
disingkat karena waktunya itu kurang dari 1 bulan. 90% di awal dan 10%-nya di akhir. Jangka waktu pendanaannya itu kurang dari 1 bulan. Pelaksanaan programnya itu yaitu kita langsung terjun langsung ke masyarakat untuk membangun pemberdayaan di desa tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan mereview tentang KBMI. Nah, apa sih itu KBMI? KBMI ini adalah Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Nah, di mana tujuan dari KBMI ini adalah untuk meningkatkan minat berbisnis di mahasiswa. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa se-Indonesia nih dari Sabang sampai Merauke yang memang memiliki niat untuk membuka usaha atau yang memang sudah memiliki bisnis atau usaha, bisa diajukan proposal ke KBMI dan di situ nanti akan dapat dana dari pemerintah untuk mengembangkan usaha yang sudah adanya itu. Nah, untuk KBMI ini kurang lebih kelompoknya itu bisa sampai 4 sampai 5 orang. Jadi tetap harus mencari anggota kelompok ataupun teman-teman kelompoknya dan tetap harus ada pembimbingnya. Untuk pendanaannya paling maksimal itu di KBMI ini 40 juta. Nah, untuk tahapannya di sini sama aja seperti tahapan yang lainnya, yaitu dari mulai pengajuan proposal hingga tahap pendanaan. Dan di akhir KBMI ini ada yang namanya Expo KMI Award. Nah, untuk Expo KMI Award ini diadakan oleh seluruh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang memang mengajukan KBMI dan bisa juga dibuka lagi untuk teman-teman yang mau melakukan ikut Expo KMI tapi tidak mengikuti KBMI. Nah, untuk tahun 2018 alhamdulillah kita mengikuti KBMI dan kita juga ikut KMI Award waktu itu diadakan di IPB. Satu, dua, tiga. Nah, KMI Award ini diselenggarakan dalam suatu kampus di mana kita bisa mempresentasikan dan menjual produk yang dihasilkan dalam stand yang disediakan, bisa berupa makanan, minuman, kesenian, dan keterampilan tangan. Yang selanjutnya itu KDMI, yaitu Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia. Ini merupakan kompetisi yang baru diadakan oleh Dikti pada tahun 2018. Pada kompetisi ini memiliki 2 tahapan, yang mana yang pertama itu pada tahap wilayah atau LLDT, yang kedua itu tahapan pada tingkat nasional. Nah, manfaat dari kompetisi debat ini yaitu menuntut wawasan yang luas, kemampuan berbahasa yang baik, dan kemudian kemampuan berargumentasi. Nah, yang terakhir itu ada Pilmapres, yaitu pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi nanti setiap kampus itu bisa mengajukan salah satu mahasiswa, baik itu yang diploma maupun sarjana, untuk menjadi wakil dari kampus tersebut dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Tahapannya itu, yang pertama yaitu seleksi tingkat kampus, yang kedua itu seleksi tingkat rayon, terus seleksi tingkat wilayah, LLDikti, dan tingkat nasional untuk perguruan tinggi swasta. Tapi untuk perguruan tinggi negeri, untuk lombanya itu nanti langsung ke tingkat nasional. Nah, untuk isi dari kegiatan Pilmapres ini penilaiannya ada 3, yaitu berdasarkan penilaian bahasa, kemampuan berbahasa, yang kedua itu penilaian saat kita presentasi berupa artikel ilmiah, dan yang terakhir itu penilaian berdasarkan prestasi-prestasi yang pernah kita dapatkan selama menjadi mahasiswa. Jadi untuk teman-teman mahasiswa saat ini, ayo kembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dikti, kita harus pernah mencoba 1 atau lebih kegiatan-kegiatan yang diadakan tersebut. Jadi jangan sampai lulus nanti tidak punya pengalaman untuk berlomba di tingkat nasional. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia yang kampusnya swasta, jangan berkecil hati lah untuk mengembangkan potensinya. Walaupun kampus kita kecil, tapi jangan patah semangat untuk meraih prestasi ke tingkat nasional. Pokoknya sih tetap semangat untuk teman-teman mahasiswa, apapun itu yang kalian lakukan, tetap semangat dan tetap jalani. Untuk teman-teman mahasiswa sekalian, kita sebagai mahasiswa harus memiliki sifat berjuang yang tinggi dan harus memiliki sifat kompetitif. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepotong si Pak I-nya. Sebab betul. Habiskan di Geser-geser lagi I. Kalian jangan satu spasi aja. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf.